Di sudut timur benua Asia terhampar wilayah yang begitu dinamis, serta sejarah yang mengukir peradaban. Ribuan tahun lalu, di lembah Sungai Kuning, peradaban Tiongkok mulai lahir. Mereka menciptakan sistem tulisan, filsafat Konfusianisme, bahkan kompas dan juga kertas. Di dekatnya, Jepang mengembangkan budaya uniknya, sementara di semenanjung Korea, kerajaan-kerajaan kuat tumbuh. Tak ketinggalan, Kekaisaran Mongol pernah menjadi penguasa daratan terbesar di sejarah. Asia Timur telah melewati masa kejayaan, konflik, hingga kebangkitan modern. Kondisi fisik yang kontras. Secara geografis, Asia Timur sangat beragam. Dari dataran tinggi Mongolia dan gurun Gobi yang kering di utara, hingga perairan Laut Cina Selatan yang hangat di selatan. Ada pegunungan tinggi seperti Himalaya dan juga Altai, serta dataran subur di pesisir timur. Wilayah ini juga sangat aktif secara geologis, yakni berada di cincin api Pasifik. Banyak gunung berapi seperti Gunung Fuji dan gempa bumi sering terjadi. Iklimnya pun bervariasi, dari musim dingin ekstrim di dunia hingga musim panas lembab dengan muson dan topan di selatan. Poros ekonomi dan geopolitik global. Saat ini, Asia Timur adalah poros ekonomi dunia. Pesisir timur menjadi jalur perdagangan maritim internasional yang vital, sementara dataran rendahnya adalah pusat pertanian dan urbanisasi. Asia Timur juga memainkan peran strategis dalam geopolitik global, baik sebagai mitra dagang utama maupun kawasan yang selalu menjadi sorotan dunia. Asia Tenggara, gerbang maritim dan mozaik budaya. Mari beralih ke selatan, ke Asia Tenggara, sebuah kawasan yang sangat strategis terletak di Samudra Hindia dan Pasifik. Ia menjadi penghubung utama jalur perdagangan maritim dunia. Sejarah jalur rempah dan akulturasi budaya. Sejak dulu kala, Asia Tenggara adalah jalur rempah-rempah dunia. Disinilah budaya dan agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruh kolonial Eropa bertemu dan melebur. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Khmer menunjukkan kemajuan luar biasa. Abad ke-19 dan 20 diwarnai kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan hingga akhirnya lahirlah negara-negara modern yang kita kenal sekarang, bersatu dalam ASEAN. Potensi dan peran strategis negara-negara. Asia Tenggara memiliki spektrum negara yang sangat luas. Indonesia, negara terbesar, adalah jangkar geopolitik di jalur strategis Selat Malaka. Malaysia dan Singapura menjadi pusat logistik dan keuangan maritim di Selat Malaka. Thailand dikenal sebagai pusat pariwisata dan juga pertanian. Filipina adalah negara kepulauan besar yang strategis secara militer dan juga perdagangan. Vietnam tumbuh pesat dalam industri dan juga ekspor. Negara lain seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timur Leste turut melengkapi keberagaman dan potensi dari kawasan ini. Keanekaragaman alam dan tantangan geologi, Asia Tenggara beriklim tropis lembab dengan musim hujan dan kemarau yang dipengaruhi monsun. Badai tropis sering kali melanda, terutama di Filipina dan juga Vietnam. Topografinya sangat beragam, dari pegunungan Annamite, dataran subur delta Mekong, hingga ribuan pulau vulkanik di Indonesia dan juga Filipina. Sebagian besar wilayah ini berada di cincin api Pasifik dengan banyak gunung berapi aktif serta resiko gempa bumi dan juga tsunami. Sayangnya, urbanisasi dan penambangan hutan yang masif kini memicu degradasi lingkungan, banjir, dan krisis ekosistem.